polemik yang memanas antara Pratiwi Novianti dan Gary Julian, Farhad Abbas yang merupakan kuasa hukum Agus akhirnya turut angkat bicara mengenai konflik tersebut. Meskipun tidak terlalu vokal dalam menyikapi masalah ini, Farhad menyatakan bahwa apa yang selama ini ia ungkapkan mulai terbukti kebenarannya. Ia menilai bahwa dinamika yang terjadi saat ini hanya mempertegas posisinya terkait kasus yang sedang berlangsung. Namun, perhatian Farhad Abbas tidak sepenuhnya tertuju pada perseteruan antara Novi dan Gary. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa dirinya tetap berpegang teguh pada prinsip untuk menuntut keadilan terhadap keempat terlapor dalam kasus yang melibatkan Agus Salim. Salah satunya adalah Gary Julian. Dari awal dia udah berani banget, uangnya Agus saja dia ngaku pengacara, udah dilaporin tuh. Dia terlalu berani. Baru kuliah sarjana hukum semester 4 tapi kok mengaku pengacara. Bagaimana mau ke DTS-an sudah diambil sama dia sebagai ketua. Yang justru nggak usah lagi ikut campur harusnya Novi ya. Kenapa ikut campur? Apakah dia mundur hanya untuk akal-akalan? Tapi ngakalin tapi dinakalin kan kita nggak tahu. Kalau kita dihitung dari sejak awalnya Gary menjebak di sana, kemudian ada jaminan dari Denny Sumargo akan keselamatan uang Agus dan dia akan mengganti, tapi ternyata di tangan dia ini uang itu nggak selamat, ya kan? Mulai dari situ, makanya terlapornya 4. Dan kemarin dari konsultasi pihak kepolisian ada satu lapor yang menyangkut undang-undang disabilitas. Nah, ada badan disabilitas yang mungkin bisa menganggap mereka itu melakukan eksploitasi terhadap orang-orang cacat. Orang cacat dijadikan umpan untuk mendapat uang senilai 1,3 miliar, kemudian uangnya dibagi untuk peruntukan lain di luar dari orang cacat tersebut. Nah, jadi siap-siap saja ya. Siap-siap saja. Ini lagi diproses sama tim pembela kaum lemah ya. Jadi jangan berpikir, dan saya menyarankan kepada masyarakat NTT, kalian lihat, kita nggak akan menagih kalian, kita nggak akan mempersulit kalian, karena ada yang menjamin uang itu akan kembali. Sekarang tolong kalian protes, kenapa uang sengketa dikasih ke tempat kalian? Nah, silahkan, kalau ada masyarakat NTT yang mau mengganti atau bantu, bukan ganti yang membantu Agus, silahkan gantian, yang kaya membantu Agus membantu, uangnya terbantu oleh kira-kira. Alhamdulillah selama ini saya dikejar, dibully sama netizen bayaran dan netizen kampungan, netizen on. Nah sekarang silakan kalian lihat yang berantem siapa, yang saling menjatuhkan sama saling lapor itu siapa. Nah jadi dulu lawan saya melawan, sekarang mereka saling memakan dan saling memangsa, mencari membuktikan keburukan-keburukan, kelemahan, bahkan mau dipidana. Harusnya gue yang pidanain, ternyata antara mereka itu kan keren. Ayo netizen gimana, masih membela yang batil, yang salah, atau membela Farhad Abbas dan Agus? Silakan. Selain Farhad, Sylvia Devi Sumbarto sebagai kuasa hukum Agus Salim yang baru berencana akan melaporkan 4 nama tersebut dengan 4 pasal berlapis sekaligus. Lantaran diduga telah melakukan penggelapan uang donasi 1,3 miliar yang sedari awal diperuntukkan untuk pengobatan Agus. Dan berikut gebrakan Sylvia Devi Sumbarto yang menjadi musuh baru bagi Novi dan ketiga nama lainnya. Pada intinya, saya melakukan ini atas dasar kemanusiaan dan atas dasar keadilan, kemanfaatan hukum untuk Agus mendapatkan kepastian hukum. Jadi langkah saya akan melakukan langkah pidana, melaporkan subjeknya yayasan terhadap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan terhadap Agus. Dari mulai dikatakan ke publik tentang riwayat jelek keluarganya Agus yang katanya menggelapkan uang, memakai uang donasi dan sebagainya, kemudian menyuruh memindahkan rekening dari rekening Agus ke rekening yayasan, itu adalah perbuatan melanggar hukum ya, dan di situ ada unsur pidananya. Jadi saya mulai dengan LP pidana. Itu untuk goalnya sendiri, saya inginkan bahwa pengurus yayasan ini meminta maaf kepada Agus, kepada keluarga Agus, kepada seluruh rakyat Indonesia yang kena prank ya, bahwasannya Agus ini
tidak memakai uang secara menggelapkan atau secara semena-mena, karena memang itu uangnya Agus yang bisa digunakan untuk apapun. Justru bahkan yayasanlah yang melakukan penggelapan, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, karena secara penyelenggara yayasan tersebut bukanlah penyelenggara, secara hukum tidak ada izin pengumpulan uang dan barang. Jadi tidak ada hubungan hukum antara Agus dan yayasan. Kemudian pasal 378 KUHP tentang penipuan, di mana yayasan ini seolah-olah ya menggunakan martabat palsu, mengatakan penyelenggara dan meminta Agus untuk memindahkan uang dari rekening Agus ke yayasan, melakukan tipu muslihat di sana. Makanya 378 penipuan. Ya, saya akan melakukan tindakan. Saya akan melakukan tindakan, melaporkan secara pidana 4 pasal berlapis, dan kemudian akan meminta pertanggungjawaban pengurus yayasan untuk meminta maaf kepada Agus dan keluarga akibat perbuatan mereka mengatakan ini untuk pengobatan mata Agus, dan akibat mereka mengumumkan di YouTube dan media sosial mereka bahwa Agus telah menyalahkan uang donatur Agus dan keluarganya, menyebabkan Agus dibenci dan dibully oleh netizen seluruh rakyat Indonesia. Maka pengurus yayasan harus minta maaf secara terbuka di televisi nasional maupun di media-media online kepada Agus dan keluarga, dan juga kepada Agus garis keras yang juga ikut dibully selama ini, karena saya yakin kebenaran akan menemukan jalannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena kalian sudah memframing buruk tentang Agus dan keluarga. Kalian yang mengatakan itu untuk pengobatan mata Agus, padahal di podcast Densu tidak seperti itu. Dan kalian sebagai pengurus yayasan, kalian bukanlah penyelenggara. Kalian tidak punya izin pengumpulan uang dan barang, dan kalian sudah melakukan penggelapan terhadap uang hak dari penyandang disabilitas, yaitu Bang Agus. Kalian tega sekali. Ya, saya minta kepada kalian semua meminta maaf kepada Agus, kepada keluarganya, sekali lagi saya katakan, dan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa perbuatan kalian yang salah. Kalianlah yang mengambil uang Agus, haknya Agus, bukan Agus yang mengambil dan memakan haknya dia. Haknya dia adalah haknya dia, mau digunakan untuk apapun boleh, tapi belum apa-apa kalian sudah ambil. Saya cuma minta kepada kalian, gunakan hati kalian. Pesan moral di sini, kalau kalian mengobok-abrik, mengacak-acak, menzolimin, menganiaya si Agus yang buta, ya bagaimana rasa kemanusiaan itu ada? Nah, jangan dianggap dengan mengorbankan satu mata Agus, kemanusiaan bisa ditutupi dengan 1000 korban kemanusiaan lainnya gitu. Nah, bagi kami sih, karena ini pertanggungjawaban hukum yang suatu saat kalian misalnya salah menerima juga bisa kena, salah memberi juga bisa kena.